Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi smart? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini bertemu dengan saya ya, Asma Rahmat. Saya guru matematika dari SMA Negeri 17 Makassar. Nah, generasi smart, hari ini kita akan belajar matematika peminatan untuk materi persamaan polinom atau persamaan suku banyak. Materi ini merupakan materi di bagian-bagian akhir ya, untuk materi kelas 11 semester genap. Baik, sebelumnya kita akan review sedikit ya, karena materi persamaan polinom sebenarnya bukan materi yang baru. Ya, kalian sudah pernah mengenal materi ini walaupun dengan nama yang lain, itu sejak sekolah dasar. Ya, dan kemudian diperkuat lagi di SMP dan di SMA kita mengenal istilah persamaan polinom ini. Kita akan sedikit mereview materi terkait persamaan polinom. Nah, di sekolah dasar, kita mengenal persamaan polinom ini untuk derajat yang paling rendah. Ya, kita tahu untuk polinom, derajat yang paling rendah adalah derajat 1. Ya, derajat 1. Seperti ini. Di SD ada, atau bahkan di SMP, terulang lagi ya, ada yang namanya persamaan polinom yang berderajat 1, kita beri nama persamaan linear. Ini yang berderajat 1. Ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya, 2x dikurangi 10 sama dengan 0. Berapakah nilai x-nya? Nah, ini adalah persamaan linear. Ini juga merupakan persamaan polinom untuk derajat yang paling rendah, derajat 1. Nah, untuk penyelesaiannya tentu kita pisahkan ya, yang memuat variabel dan yang tidak memuat variabel ya, pada ruas yang berbeda. Nah, simpelnya seperti ini 2x sama dengan 10. Lalu, ini kita bagi 2, x-nya sama dengan 10 bagi 2 berarti 5. Ini penyelesaiannya. Untuk polinom berderajat 1. Atau kita kenal dengan persamaan linear. Nah, kemudian di SMP kalian mulai belajar persamaan polinom yang lebih tinggi lagi derajatnya. Yaitu yang berderajat 2. Yang kita kenal dengan istilah persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Contohnya, misal seperti ini ya, x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ini 3 ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, di SMP kalian mengenal 3 tekniknya ya. Kalian sudah pelajari 3 teknik. Pertama, pemfaktoran. Kemudian bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga bisa menggunakan rumus ya, rumus ABC. Ada teknik yang lain ya, misalnya ada teknik Poisson Law ya, yang dari Amerika. Kalian bisa gunakan teknik itu. Nah, ketika menyelesaikan persamaan kuadrat derajat 2 ini, untuk mencari penyelesaiannya, kita melakukan misalnya pemfaktoran, mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk faktor-faktor linear. Faktor linear sudah kita pelajari di bagian atas ini. Berarti, kita mengubah bentuk pangkat 2 ke derajat yang lebih rendah, itu derajat 1 ya. Nah, kalau gitu berarti yang program linear ini merupakan
basic ya, dasar dari penyelesaian semua persamaan polinom. Semua yang diselesaikan pada persamaan polinom, baik derajat 2, 3, dan seterusnya, nanti kembalinya ke derajat 1. Ya, ke derajat 1. Contoh misalnya soal ini. Kalau kita selesaikan, kita pilih pemfaktoran ya, yang paling mudah karena ini mudah difaktorkan. Seperti ini. X kuadrat X dikali X. Nah, untuk memfaktorkannya, kita lihat bagian konstanta negatif 10 ya. Cari faktor-faktor dari 10. Faktor-faktor dari 10 itu kan 1 dan 10. Kemudian 2 dan 5. Yang paling memungkinkan menghasilkan negatif 3 kalau dijumlahkan. Ya. Jadi kalau dikalikan 10 ya. Terus kalau dijumlahkan negatif 3, yang paling mungkin adalah 2 dengan 5. Ya. Di sini positif 2 dan di sini negatif 5. Kalau kita jumlahkan negatif 3. Berarti di sini positif 2, di sini negatif 5. Nah, ini adalah faktor linear. Karena ini derajat 1 kan? Berarti kembalinya ke atas tuh. Nah, untuk menyelesaikan faktor linear ini, X tambah 2 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Untuk menentukan penyelesaiannya, biasanya kalau sudah sampai sini banyak yang sudah tahu jawabannya. Tapi sifatnya menghafal, ya. Selalu menghafal. Kalau seperti ini, samakan dengan 0, samakan dengan 0. Tapi tidak tahu dari mana asalnya. Kenapa harus disamakan dengan 0? Nah, ini ada sifat ya. Ada sifat yang harus kita pahami, yang dipakai ya. Seperti ini. Saya tulis di sini. Ya. Kalau ada dua bilangan, jika A dikali B sama dengan 0. Ada dua bilangan kalau dikali hasilnya 0. Ya, A kali B sama dengan 0. Maka, kemungkinannya, A-nya yang 0, atau B-nya yang 0. Menggunakan kata hubung atau. Yang artinya adalah kemungkinannya A-nya bisa 0, B-nya juga bisa 0 ya, atau B-nya bisa 0. Jadi salah satunya bisa 0 atau kedua-duanya bisa 0. Ya. Jadi kalau ada dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka kemungkinannya salah satunya 0 atau kedua-duanya 0. Makanya menggunakan kata hubung atau, bukan dan. Kalau dan kan harus dua-duanya 0 ya. Sedangkan kalau atau pilihan ya, salah satunya boleh atau kedua-duanya boleh. Nah, sifat inilah yang kita pakai untuk menyelesaikan persamaan polinom ketika kita sudah menemukan faktor-faktornya. Nah, seperti ini. Ini sudah ditemukan faktornya. X tambah 2 dikali X kurang 5. Maka untuk menyelesaikannya lebih lanjut, ini kita gunakan sifat yang tadi. Ya, berarti di sini X tambah 2 yang 0, ataukah X kurang 5-nya yang 0. Nah, itu asalnya ya. Jangan cuma dihafal. Kalau seperti ini, langsung samakan dengan 0. Harus tahu sebabnya. Oke, kemudian dari sini kita selesaikan seperti yang di atas. Kita peroleh yang ini X sama dengan negatif 2. Atau yang sini X sama dengan 5. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Persamaan polinom berderajat 2. Nah, berikutnya untuk kita di SMA, ketika kita sudah sampai di SMA ya, khususnya di kelas 11, kita akan belajar polinom derajat yang lebih tinggi lagi. Ya, kita akan belajar yang polinom derajat 3, dan seterusnya. 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan polinom seperti ini, kita menggunakan tahapan yang sama pada persamaan kuadrat. Tahapannya sama saja. Apa itu tahapannya? Jadi, persamaan polinomnya, pertama, lalu kita buat faktor-faktor linearnya, kemudian kita bisa menentukan nilai X penyelesaiannya. Atau kita sebut biasa akar-akar dari polinom tersebut. Akar-akar dari persamaan polinom tersebut. Ya, itu tahapannya. Jadi cari faktor linearnya, kemudian temukan nilai X-nya ya, yang merupakan solusi dari persamaannya. Nah, untuk menyelesaikan ini, membuat faktor-faktornya, kita tidak menggunakan cara seperti ini. Karena lebih rumit ya, lebih sulit ketika dia derajatnya lebih tinggi, derajat 3, 4, dan seterusnya. Maka untuk ini kita akan gunakan teknik yang kalian sudah pernah bahas, sudah pelajari sebelumnya ya, yang namanya teknik atau metode Horner. Metode Horner ya. Kita akan pakai cara ini.
Untuk menyelesaikan polinom yang lebih tinggi derajatnya, kita gunakan teknik atau metode Horner. Oke, sekarang kita akan lihat ya beberapa contoh yang terkait dengan persamaan polinom derajat 3, 4, dan seterusnya. Generasi smart ya perlu kita pahami. Pertama, ya, ketika polinom berderajat 1 linear, maka penyelesaiannya hanya satu. Ya, hanya satu nilai X penyelesaiannya. Ketika polinom itu berderajat 2 kuadrat, maka penyelesaiannya paling banyak 2. Paling banyak 2. Ya, saya katakan paling banyak 2 artinya bisa jawabannya 2 penyelesaiannya, bisa hanya 1, dan mungkin tidak ada. Tidak ada penyelesaian yang real. Ya, karena ruang lingkup bahasan kita adalah bilangan real. Jadi, kalau dia pangkat 2, persamaan kuadrat paling banyak 2 jawaban, mungkin cuma 1, dan mungkin tidak ada. Dan kalau dia derajat 3, maka paling banyak jawabannya adalah 3. Mungkin cuma 2, mungkin 1, dan mungkin juga tidak ada yang real. Oke? Baik, kita akan lihat contoh berikutnya ya, terkait dengan polinom derajat 3 dan seterusnya. Contoh yang pertama ya, di sini ada polinom derajat 3. Kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita akan tentukan himpunan penyelesaian dari polinom ini. Nah, karena di sini ditanyakan himpunan penyelesaian, maka nanti solusinya harus berbentuk himpunan ya. Nyatakan jawabannya dalam bentuk himpunan karena pertanyaannya yang ditanya himpunan penyelesaian. Baik. Kita akan menggunakan metode Horner untuk ini ya, metode Horner. Pertama, kita buat bagan Hornernya seperti ini. Seperti ini ya. Bentuk siku ya. Kemudian di sini tambah. Lalu kita letakkan koefisien-koefisien dari polinom yang ada di atas ya. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 atau konstanta. Oke. Yang pangkat 3 koefisiennya 2. Yang pangkat 2 negatif 3. Yang pangkat 1 negatif 3. Dan yang konstan adalah 2. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Mencari beberapa nilai, mencoba beberapa nilai yang menghasilkan sisa pembagiannya 0. Atau kolom yang terakhir ini nanti menghasilkan 0. Seperti yang kita pelajari pada teorema faktor. Apabila nilai terakhir 0, sisa pembagiannya 0, maka dia merupakan faktor. Nah, karena kita mencoba, ya, try and error nih, ya, mencoba berkali-kali, maka tentu akan banyak percobaan. Tidak mungkinlah kita lakukan semua percobaan tersebut. Caranya gimana? Supaya tidak banyak yang kita coba, kita batasi, ya. Kita batasi. Kan tidak mungkin kita coba semua. Akan habis waktunya. Nah, caranya gimana? Kita lihat bilangan yang ada pada bagian akhir polinom, yaitu konstanta yang ini. Ya. Jadi, bilangan yang digunakan mencoba dibatasi dengan memperhatikan konstanta pada polinom. Di sini konstantanya 2, ya. 2. Maka kita cari faktornya 2. Faktor 2 itulah yang mungkin menjadi solusi, ya, menjadi penyelesaian yang kita cobakan di sini. Nah, apa saja faktor dari 2? Ya, 2 tentu 1 kali 2 ya. Berarti faktor dari 2 ya, yang mungkin adalah 1, positif 1, mungkin negatif 1. Mungkin positif 2, mungkin negatif 2. Ya, itu kemungkinannya. Jadi kita membatasi hanya menguji 4 nilai. 1, negatif 1, 2, negatif 2. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, contoh ya, kita coba 1. Namanya try and error, mungkin pas sekali, mungkin nanti kedua kalinya baru pas. Ya, kita temukan yang pertama, misalnya kita coba 1. Kita belum tahu ya, 1 jawaban atau bukan. Kita coba. X sama dengan 1. Maka di sini kita turunkan 2 ya, metode Horner. Kemudian ini kita kali. Ini dikali ya. 2 kali 1, 2 di sini. Kita jumlahkan ke bawah. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Dikali dengan 1, negatif 1. Kalau kita jumlahkan negatif 4. Dikali negatif 4 dengan 1, hasilnya adalah negatif 4. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya negatif 2. Negatif 2 bukan 0. Ya, ini bukan 0. Karena bukan 0, berarti bukan faktor. Ya, berarti ini bukan jawaban. Nah, itu yang saya maksud dengan try and error.
mencoba. Ya, berarti ini harus kita ulang karena ini bukan jawaban. Ya, ini kita hapus. Kita gunakan bilangan yang lain. Tadi 1 tidak bisa ya. Coba negatif 1. Ini turunkan 2 kali seperti tadi, negatif 2. Dijumlahkan negatif 4. Dikali negatif 1 hasilnya 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 3 tambah 4, 1. Ya, cocok ya. Ini negatif 2, ini negatif 4, ini 4. Kali, jadinya negatif 1. Di sini negatif 1. Ini 1. Juga bukan jawaban. Ya kan? Berarti negatif 1 juga bukan solusi untuk soal ini. Maka kita harus ganti ya. Kita harus ganti lagi. Ini negatif 3 ya. Terhapus nih. Oh sorry, ini negatif 5, maaf. Ada yang salah tulis nih. Ini negatif 5 ya. Bukan negatif, tadi ini tertulis seperti negatif 2, ini negatif 3. Kalau kita jumlahkan negatif 5, dikalikan negatif 1, ini 5. Oke. Ini 2, jumlahnya negatif 2. Oh ternyata ini 0. Nah, karena di sini 0, ya, di sini 0, maka ini adalah faktor. Oke, karena hasil baginya 0, ya, sisanya 0, maaf ya, sisanya 0, maka ini adalah faktor. Nah, sekarang bentuk yang ini, hasil bagi, bisa kita lanjutkan Hornernya, dan bisa juga kita faktorkan seperti pemfaktoran pada persamaan kuadrat yang biasa kita lakukan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan saja. Kita buat lagi Hornernya ya. Jadi, materi Horner ini bisa dilanjutkan sampai sini. Sini tambah ya. Ini tidak diambil lagi karena sudah selesai. Ya, kita cuma ambil bagian yang ini. Tadi 1 tidak bisa, maka di sini jangan coba 1 lagi. Pasti tidak bisa ya, karena bukan faktor. Negatif 1 masih bisa diulang ya. Dan 2 juga bisa seperti itu, dan negatif 2 juga. Kita lanjutkan. Sekarang saya akan ambil, atau kita akan coba X sama dengan 2 misalnya. X-nya sama dengan 2 ya. Lakukan hal yang sama, ini 2. 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya 4. Negatif 5 tambah 4, negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Nah, di sini juga kalau kita jumlahkan juga 0 hasilnya. Karena ini 0, berarti ini faktor. Ya, ini ada solusi nanti ya. Maka kita sudah temukan 2 jawaban di sini. 2 jawaban. Jawaban yang ketiga tinggal kita baca pada bagian hasil yang terakhir nih. Ya. Hasil yang terakhir. Seperti biasa ketika kita mempelajari pembagian suku banyak, maka cara bacanya yang akhir ini kita tulis X berpangkat 0. Sedangkan yang ini berikutnya kita bacanya dari kanan ya. X pangkat 0, terus yang ini X pangkat 1. Nah, sekarang kalau kita mau cari himpunan penyelesaian dari persamaan polinom ini, kita tinggal buat faktor-faktornya dulu ya, seperti ini. Bisa kita tulis ulang. Polinomnya, kita tulis faktor-faktornya nanti, 2x pangkat 3, dikurangi 3x pangkat 2, kurang 3x, tambah 2 sama dengan 0. Sebenarnya kita sudah punya 2 jawaban di sini ya, negatif 1 dan 2. Tapi kali ini saya akan membahas kita tulis dalam bentuk faktor ya, supaya kalian tahu juga mengubah sebuah polinom dalam bentuk faktor-faktor linear. Nah, kalau ini kita buat faktor linearnya, maka yang pertama yang atas sana ya, yang X sama dengan negatif 1, kalau kita tulis dalam bentuk faktor, ini kalau kita bawa ke kiri, jadinya X tambah 1 ya, X tambah 1. Kemudian yang kedua dikali dengan yang ini, kalau kita bawa ke kiri ini, jadinya X kurang 2. Dikali yang bawah, hasil yang terakhir, kalau kita baca jadinya, ini 2X dikurang 1. Ya, 2X kurang 1. Nah, inilah 3 faktor linear dari polinom berderajat 3 ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan penyelesaian akhirnya? Seperti sifat yang tadi. Ya, apabila A dikali B, 2 bilangan dikali, maka hasilnya 0, maka kemungkinan A-nya 0 atau B-nya 0. Ada 3 bentuk faktor dikali, hasilnya 0, maka kemungkinannya yang ini yang 0, X tambah 1 yang 0,
Atau X kurang 2 yang 0, ataukah 2X kurang 1 yang 0. Jadi ada 3 ya kemungkinan. Ini yang 0, atau ini yang 0, atau yang 0. Nah, dari sini kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1, atau yang ini kita peroleh X sama dengan 2, atau dari sini kita peroleh, ini kalau kita bawa ke kanan, jadinya 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/2. 3 jawabannya. Berarti himpunan penyelesaiannya, karena yang diminta himpunan penyelesaian, maka kita tulis dalam bentuk himpunan ya. Himpunan penyelesaiannya, saya singkat handphone ya, sama dengan pakai kurung kurawal, urutkan yang paling kecil dulu. Negatif 1, kemudian 1/2, dan 2. Nah, inilah 3 penyelesaian dari persamaan polinom ini. Ya, contoh ini derajat 3, penyelesaian 3. Paling banyak 3. Tidak mungkin lebih dari 3 ya. Kemungkinannya akan kurang dari 3. Baik. Oke, ini tahapannya. Jadi tahapannya seperti tadi ya. Buat faktor linear, baru tentukan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan faktor linearnya, teknik yang kita gunakan yang membantu adalah teknik Horner ya. Teknik yang sudah familiar karena kita sudah pelajari berkali-kali dari pembahasan polinom. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini? Kita persilakan ya, ada yang join. Siswa kalian, nanti setelah materi ini selesai, akan ada file LK yang kita kirimkan ya. Ada file LK yang kita kirimkan, yang kalian bisa gunakan, bisa download melalui fitur chat Zoom nanti. Dan itu kalian bisa bahas bersama-sama di kelas ya. Baik, kita pindah ke soal yang berikutnya. Nah, kali ini kita akan lihat ada polinom berderajat 4. Yang kita akan cari adalah akar-akarnya. Di sini saya gunakan bahasa yang lain. Kalau yang tadi, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita tentukan akar-akarnya. Sama saja maksudnya sebenarnya ya. Kalau kita diminta menentukan akar-akar, berarti kita cukup mencari nilai X yang menjadi penyelesaiannya. Ya. Berapa nilai X yang kalau dimasukkan ke sini, hasilnya menjadi pernyataan yang benar. Sama dengan 0. Itu akar-akar namanya. Ya. Tidak perlu dinyatakan dalam bentuk himpunan, karena yang diminta bukan himpunan penyelesaian. Nah, polinom berderajat 4, caranya sama ya seperti tadi. Ya. Kita buat bagan Horner, dan kita pilih beberapa nilai yang bisa kita gunakan untuk mencoba. Supaya kita membatasi percobaannya, maka kita lihat seperti tadi, bilangan yang ada pada bagian konstanta. Negatif 6. Ya, berarti yang bisa kita coba, cari faktor dari 6. Faktor dari 6 yang mungkin adalah 1, positif negatif. Ya. 2 juga, faktor dari 6, positif negatif bisa. Kemudian 3 juga, positif negatif. 3. Dan yang terakhir adalah 6, positif negatif 6. Jadi ada 8 yang bisa kita gunakan untuk mencoba. Tapi tentu tidak semuanya kita coba ya. Kita lihat. Kita buat bagan Horner. Derajat 4. Kemudian 3. X pangkat 2. X pangkat 1 dan yang konstan. X pangkat 0. Kita pindahkan koefisiennya yang pangkat 4, 2 di sini. Ya. Kemudian yang pangkat 3, negatif 5, pangkat 2, ini pangkat 2 ya, negatif 8, yang pangkat 1, 17, dan yang konstan negatif 6. Nah, sekarang kita akan mencoba nilai X berapa yang kita pakai. Ada sedikit trik yang bisa membantu kalian dalam menguji angka 1. Ya. Kan selalu faktor itu pasti 1 ya. Pasti ada 1. 1 atau negatif 1. Yang paling mungkin kita coba dulu 1. Nah, ada cara yang kita bisa gunakan untuk memastikan apakah 1 faktor atau bukan. Saya ulangi, ada cara yang bisa kita gunakan memastikan 1 faktor atau bukan. Caranya sangat simpel, yaitu kalian tinggal jumlahkan semua bilangan ini. Jumlahkan, kalau hasilnya 0, berarti 1 faktor. Seperti itu ya. Jadi untuk menguji 1 faktor atau bukan, jumlahkan saja ini semua koefisien.
Kalau hasilnya 0, berarti dia adalah faktor. Kita coba. Yang positif 2 dengan 17. Kalau kita jumlah 19. Ya. 2 tambah 17, 19. Yang negatif, negatif 5, negatif 8, negatif 13. Tambah negatif 6, negatif 19. 19, negatif 19. Berarti 0 ya. Jumlahnya 0. Kalau gitu 1 pasti faktor. Pasti faktor 1. Ya. Supaya kita bisa konfirmasi, kita perjelas, kita tulis di sini ya. Untuk membuktikan bahwa 1 faktor. Di sini 2. 2 kali 1, 2 di sini. Kalau kita jumlahkan negatif 3. Dikali 1 negatif 3-nya negatif 3. Dijumlahkan dengan negatif 8 jadinya negatif 11. Negatif 11 dikali 1 negatif 11. Kita jumlahkan dengan 17 hasilnya positif 6. Dikali 1 berarti hasilnya 6. Nah, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Pas 0. Berarti 1 betul-betul faktor. Oke? Kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi. Sampai sini. Coba kita gunakan X yang lain. Misalnya 2. Ya, 2 juga faktor kan? 2 atau negatif 2. Coba kita coba 2. Kita turunkan ini seperti tadi, 2. 2 kali 2, 4. Ini kita peroleh negatif 3 tambah 4, berarti di sini 1 ya. 1 kalau kita kali 2, 2. Oh, kebanyakan ya. Berarti tidak mungkin dapat 0. Kalau gitu coba negatif 2. Nah, negatif 2. 2 kali negatif 2, negatif 4 sini. Berarti sini negatif 7. Nah, dikali dengan negatif 2, negatif 7 kali negatif 2, 14. Nah, ini kayaknya pas ya. Negatif 11 tambah 14, 3. 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, ini juga 0. Berarti ini adalah faktor. Kita sudah dapatkan 2 akar. Inilah akar-akar ya. X sama dengan 1 akar-akarnya. X sama dengan 2 akar-akar. Oke? Kita lanjutkan lagi. Ya. Coba kita cari lagi yang lain. Ini bisa kita keluarkan jadi fungsi kuadrat, lalu kita persamaan kuadrat, lalu kita faktorkan. Atau bisa kita lanjutkan Hornernya. Saya akan lanjutkan lagi Hornernya ya. Sini. Coba kita gunakan angka 3 ya. Ini kalau 3, 6, ya coba angka 3. Turun 2 nih. 2 kali 3, 6. Negatif 7 tambah 6, negatif 1. Kali 3, negatif 1 kali 3, negatif 3. Nah, di sini ketemu ya, 0. Berarti ini juga faktor. Oke, ini juga akar-akar. Berarti kita sudah dapatkan 3 akar-akar di sini dan di sini 1 lagi. Berarti 4 penyelesaiannya. Ya, 4 penyelesaiannya. Ini tinggal kita tulis, ini X pangkat 0 dan ini X pangkat 1. Sehingga soal ini tadi, ya, polinom ini tadi, kalau kita mau cari jawabannya, tinggal ditulis, tidak usah bikin faktor linear lagi ya. Karena sudah ketemu akar-akarnya. Sesuai yang ditanya, akar-akar nih. Berarti akar-akarnya yang mana? Ini ya. Akar-akarnya adalah 2x pangkat 4, kurang 5x pangkat 3, kurang 8x pangkat 2, tambah 17x kurang 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah, langsung saja kita tulis, x sama dengan 1, atau yang di bawah, x sama dengan negatif 2, atau x sama dengan 3, atau yang keempat, yang ini. Nah, karena ini masih dalam bentuk seperti ini ya, hasil bagi, kita jadikan persamaan. Atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini x sama dengan 1/2. Nah, jawabannya ada 4. Ya, tidak perlu ditulis dalam bentuk impunan. Karena yang diminta akar-akar. Inilah akar-akarnya. 4 nilai ini kalau kita substitusi ke sini, hasilnya akan sama dengan 0. Oke? Begitu cara menentukan akar-akar dari polinom. Baik, siswa sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya ya, generasi smart. Mungkin ada yang bertanya terkait materi ini, ya, yang saya jelaskan ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Tadi saya katakan ya, bahwa polinom berderajat 3, paling banyak jawabannya 3. Paling banyak. Nah, sama dengan ini, polinom berderajat 4, paling banyak jawabannya ada 4. Ya. Paling banyak akar-akarnya ada 4. Boleh saja kurang dari itu. Bisa saja 3, bisa 2,
bisa 1, bahkan mungkin tidak ada. Ya, bahkan mungkin tidak ada. Nah, yang real maksudnya ya, mungkin tidak ada yang real. Oke, kita akan berikan contoh yang lain. Bagaimana kalau polinom itu yang derajat 4 misalnya, tetapi penyelesaiannya kurang dari 4. Ya, akar-akarnya kurang dari 4. Kita lihat. Nah, pada soal ini masih ada polinom berderajat 4. Ya. Polinom yang kita berikan ini akar-akarnya kurang dari 4, ya, kurang dari 4. Nah, kita lihat ya. Kita buat bagan horor seperti tadi. Ini saya bagi ke sini. Nah, ini ya. Kita tulis kayak tadi ya, bagan horornya. Di sini X pangkat 4, X pangkat 3, kejauhan nih. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Berarti koefisiennya yang ini 1 ya. Ini negatif 1, ini negatif 3, negatif 3. Kemudian 4, dan ini negatif 4. Nah, untuk bilangan yang kita coba, kita lihat faktor dari 4. Nah, faktor dari 4 apa saja? Ya, tentu 1 ya. 1 bisa. Positif negatif 1. Apalagi 2 ya. 2 kali 2 4 kan? Berarti positif negatif 2. Yang lainnya adalah positif negatif 4. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk mencoba ya. Nah, sekarang kita ambil beberapa nilai ya. X sama dengan, apakah 1 faktor? Coba. Gimana? 1 faktor bukan. Tadi ada triknya ya. Tadi saya sudah kasih trik. Menguji, mendeteksi 1 faktor atau bukan. Cukup kalian jumlahkan. Kalau ini dijumlahkan, ternyata hasilnya 0, berarti faktornya adalah 1. Coba. 1 negatif 1, 0. Negatif 3 tambah 4, 1. Ya. 1 kurang 4, negatif 3. Berarti tidak menghasilkan 0. Kalau gitu, 1 bukan faktor. Ya. 1 bukan faktor. Berarti jangan pakai angka 1. Coba kita coba angka 2. Ya, angka 2. Ini turun 1. 1 kali 2, 2 di sini. Kita jumlahkan, negatif 1 tambah 2, 1 berarti ya. Dikali 2, 2. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Dikali 2, negatif 2. 4 tambah negatif 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini faktor ya. Ini negatif 4 tambah 4, 0. Berarti ini adalah faktor. Dia adalah akar-akar. Oke, akar-akar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi Hornernya. 2 bisa ya. Negatif 2 coba kita coba. Ini turunkan 1. 1 kali negatif 2, negatif 2. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Dikali negatif 2, hasilnya 2. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1 tambah 2, 1 di sini. 1 kali negatif 2, hasilnya negatif 2. Kalau kita jumlahkan, hasilnya 0. Nah, berarti ini juga adalah akar-akar. Kita peroleh 2 akar-akar. Nah, sekarang bagian yang ini, ya, ekornya 1, maka kemungkinan faktornya adalah 1 atau negatif 1. Tetapi tadi 1 gagal ya. 1 gagal, bukan faktor. Dan negatif 1 kalau kita coba juga bukan faktor. Nah, ini kita peroleh bentuk ya, bentuk yang kita bisa buat dalam bentuk kuadrat ya, kuadrat. Ini X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Kita bisa tulis X kuadrat ya, dikurangi X tambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang kalau kita cari akar-akarnya, tidak akan kita peroleh akar-akar realnya. Lalu gimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini tidak punya akar real? Nah, ini kita review lagi nih, materi SMP ya, di sini. Kita tempatkan di sini. Saya akan review lagi materi di SMP terkait dengan persamaan kuadrat yang kita bisa deteksi dia punya akar-akar atau tidak ya. Misalnya kayak ini. AX kuadrat
tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Ada satu parameter ya yang digunakan untuk mendeteksi persamaan kuadrat itu punya akar-akar real atau tidak. Yang namanya diskriminan. Ya, diskriminan. Diskriminan. Ya, rumusnya itu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini diskriminan. Diskriminan, tahu kan diskriminan ya? Diskriminan itu berfungsi untuk mendiskriminasi ya. Diskriminasi, membeda-bedakan, ya kan? Wah, ini melakukan tindakan diskriminatif ya. Mendiskriminasi ya. Jadi membeda-bedakan. Membeda-bedakan apa? Membeda-bedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Kalau pada persamaan kuadrat. Jadi fungsi dari diskriminan pada persamaan kuadrat adalah membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Seperti apa? Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaannya? Kita lihat nilai diskriminannya. Seperti ini. Kalau kita hitung diskriminannya lebih besar dari 0. Ya. Setelah kita hitung B kuadrat kurang 4AC, hasilnya ternyata positif, lebih dari 0. Itu berarti ada 2 akar real beda. Ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat ini akan mempunyai 2 akar yang real dan berbeda. Nah, apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya punya 1 akar real saja. Ada 1 akar real saja. Ya, 1 akar real. Nah, apabila diskriminannya kurang dari 0, maka tidak ada akar real. Nah, tidak ada akar real. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana dengan ini? Ya, bagaimana dengan ini? Diskriminannya berapa? Ya, kalau diskriminannya ternyata positif, berarti ada 2, dan kita bisa cari dengan cara yang lain. Karena memfaktorkannya sulit, maka kita bisa gunakan rumus, ya, rumus ABC misalnya. Tapi kalau ternyata diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak punya penyelesaian yang real. Maka jawabannya tinggal 2. Nah, kita cek ya. Coba, ini kita cek diskriminannya. B-nya di sini, A-nya kan 1 ya. B-nya negatif 1, C-nya 1. Ya. A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 1. Kita cari diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya negatif 1 kuadrat dikurangi 4, ini kuadrat ya. Ini saya hapus dulu nih. Biar tulisannya lebih bagus ya. Negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1 lagi. Nah, berarti hasilnya 1 dikurangi, ini 4 kali 1 kali 1, 4 ya. Hasilnya negatif 3. Ini kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti tidak ada penyelesaian real. Ya. Ini tidak ada akar real. Tidak ada akar real. Nah, karena tidak ada akar realnya untuk bagian yang ini, maka soal ini hanya punya 2 jawaban saja. Hanya punya jawaban yang ini dan yang ini. Ya. Jadi kalau ditanya soal ini, tentukan akar-akarnya, maka jawabannya adalah akar-akarnya hanya ada 2. Akar-akarnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Ya. Jadi jawabannya hanya ada 2 untuk soal ini. Nah, itulah saya katakan tadi ya, bahwa polinom derajat 4, jawabannya atau solusinya, akar-akarnya paling banyak 4. Boleh kurang dari itu. Ya, boleh 3, boleh 2, boleh 1, bahkan mungkin tidak ada. Nah, ini contoh soal derajat 4, tetapi jawabannya hanya ada 2 yang real. Oke? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jadi, satu tips ya, ketika mengerjakan polinom derajat apapun, ketika sudah menemukan bentuk kuadrat, dan kalian lihat sulit untuk difaktorkan, ya, ingat, menemukan bagian bentuk kuadrat dan sulit difaktorkan, maka lakukanlah deteksi awal sebelum dikerjakan lebih lanjut. Deteksi awal adalah cek diskriminan. Cek diskriminan. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti punya 2 akar real.
Nah, masalahnya kalau diskriminannya lebih dari 0 dan susah difaktor, maka kalian jangan faktor dong, ya. Kalian gunakan rumus ABC. Oke, rumus ABC. Tentu nanti jawabannya bentuk bilangannya irasional, bentuk akar ya, muat bilangan irasional. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti faktornya cuma 1. Dan kalau akarnya cuma 1 yang real. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka tidak ada akar real. Jadi kalian tidak perlu lanjutkan. Nah, oke. Baik. Mungkin kita lanjutkan satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Oke. Soal ini masih derajat 4 ya, masih sama yang tadi. Kita langsung saja, karena waktu kita juga tinggal sedikit ya. Kita langsung bikin polinomnya dalam bentuk Horner. Kita nyatakan polinom ini dalam bentuk bagan Horner ya. Pangkat 4 ada 1 ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Yang pangkat 4, 1 koefisiennya, ini 3. Ini negatif 3, negatif 15, dan negatif 10. Nah, bilangan berapa yang bisa kita coba? Lihat bilangan yang akhir ya, negatif 10. Faktor dari negatif 10 adalah negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 5, dan positif negatif 10. Ya kan? Apakah kira-kira 1 bisa? Kita lihat, 1 bisa enggak? Kita jumlahkan. Oh, ternyata sangat negatif ya, enggak mungkin. Coba negatif 1. 1, negatif 1. Kalau dijumlahkan jadi 2, negatif 2. Kalau kita jumlahkan jadi negatif 5. Ini dikali negatif 1 jadi positif 5. Ini hasilnya negatif 10. Dikali negatif 1 jadi 10. Nah, di sini kita ketemu 0. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Coba kita cek angka 2 ya. 2 kali 2, 1 ya, sorry. Kali 2, ini dijumlah 4. 4 kali 2, 8. Kalau kita jumlahkan jadinya 3 ya. Oh, salah ya. 3 kali 2, 6. Tidak mungkin ya. Berarti bukan 2. Coba negatif 2. Ini 0. Sini 0. Negatif 5 tambah 0, negatif 5. Kali negatif 2, 10 ya. Nah, berarti ini 0. Ini adalah faktor juga. Penyelesaian. Nah, coba perhatikan bagian yang di bawah ini. Nah, ini sengaja saya angkat soal yang ini ya. Ini bagiannya lain nih. Di sini terbaca X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Kita peroleh pada bagian ini ya. Kalau ini kita tulis ulang. X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang 15X kurang 10 sama dengan 0. Tadi kalau kita buat faktor linear yang ini jadinya X sama dengan negatif 1 kan jadinya X tambah 1 ya. Nah, yang ini X sama dengan negatif 2 kalau kita bawa ke kiri jadinya X tambah 2. Sedangkan yang ini, X pangkat 2, ini 0, berarti X pangkat 2 kurangi 5 ya. Jadi, X pangkat 2 kurangi 5, sama dengan 0. Nah, yang ini mudah kita tentukan ya. X tambah 1 sama dengan 0. Ini X sama dengan negatif 1. Atau, yang ini X tambah 2 sama dengan 0. Ini X sama dengan negatif 2. Atau, nah yang ini adalah bentuk selisih kuadrat ya, bisa kita buat jadi selisih kuadrat. Atau gampangnya ini bawa ke kanan aja begini ya. Jadi X kuadrat sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan akar 5. Karena ini X kuadrat, maka jawabannya ada 2. Bisa positif akar 5, bisa negatif akar 5. Ya, ini lebih gampang cara penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya sesuai yang diminta di soal ini. Yang pertama, negatif akar 5 paling kecil ya. Kemudian negatif 2. Negatif 1. Dan yang paling besar adalah positif akar 5. Oke, jadi ketika bentuk ini kita temukan, jangan pakai diskriminan, ini mudah ya. X kuadrat kurang 5, bisa kita nyatakan bentuk selisih 2 kuadrat. Atau lebih gampang, kita selesaikan seperti ini. Oke, generasi smart ya, ini beberapa soal yang kita bahas terkait persamaan polinom ya. Semoga ini bisa membantu kalian memahami materi persamaan polinom, materi bagian akhir ya, dari masih ada satu bagian lagi sebenarnya yang terakhir dari ini untuk bab polinom.
Nanti akan ada materi yang di-share di chat room ya. Nanti kalian bisa download, lalu jadi bahan untuk menyelesaikan soal-soal terkait polinom di kelas masing-masing. Oke, sekira seperti itu pertemuan kita kali ini ya. Semoga ini bisa dipahami dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Jangan lupa tetap diulang materi-materinya dan persiapkan diri untuk menghadapi ujian semester yang semakin dekat ya. Di akhir Mei ini sudah ada ujian semester untuk persiapan kalian naik ke kelas 12. Sekira seperti itu, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart, berkarakter, cerdas.